Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, selamat malam semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Kesempatan kali ini, Vicky Tanaka akan menceritakan kisah mistis yang datang dari seseorang yang pernah diganggu oleh makhluk gaib saat dirinya pulang kampung dari merantau. Ia singgah di sebuah rest area yang tidak ia kenal. Kisah mistis ini dialami oleh saya sendiri pada tahun 2019. Ketika itu saya sedang dalam perjalanan pulang kampung menggunakan sepeda motor dari arah Jakarta menuju kota Bengkulu. Perjalanan itu lumayan memakan waktu. Bukan dalam rangka lebaran pada saat itu, melainkan saya harus menjadi wali untuk adik perempuan saya di kampung yang akan melaksanakan pernikahan. Sehari sebelumnya saya mendapatkan telepon dari keluarga yang berada di kampung. Di dalam telepon itu, Pak Cik saya meminta saya untuk menjadi wali nikah. Saya pun mengiyakan dan akan berangkat keesokan harinya. Setelah telepon itu selesai, saya pun segera mengirimi pesan untuk manajer saya. Saat itu saya bekerja sebagai operator kren di kota besar itu. Setelah mendapatkan tanggapan yang positif, serta izin, saya pun bergegas menyiapkan semuanya, dimulai dari pakaian dan memprimakan kondisi motor saya. Tibalah keesokan harinya saya pun berangkat dari Jakarta menuju pelabuhan. Saat itu perjalanan yang membuat siapa saja menjadi jengkel. Jengkel dengan rutinitas yang selalu saja macet. Tepat di siang harinya saya pun sudah berada di atas kapal. Saya pun memesan kopi sembari membuka foto-foto lama di handphone saya. Mengenang ayah dan ibu saya. Di mana itu menjadi momen haru bagi saya ketika saya harus menggantikan posisi ayah dan tidak bisa membuat mereka menyaksikan hari sakral itu nanti. Di dalam kapal tersebut saya merasa sedih dan rindu dengan ayah dan ibu. Saya pun berniat, sebelum menikahkan adik saya akan pergi ke makam untuk meminta restu. Restu sebagai abang, restu sebagai kakak, dan restu sebagai saudara. Tanpa terasa saya larut dalam rindu dan terlelap di pangkuan besi terapung itu. 4 jam sudah saya dibawa oleh nakoda dan akhirnya saya sampai di ujung pulau Sumatera. Ya, itu adalah Provinsi Lampung, yang selalu saya rindukan bau kopinya. Saat sore hari perjalanan pun saya lanjutkan dan beberapa kali saya singgah di pom bensin untuk sekedar beristirahat dan buang air. Saat jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, saya pun sudah berada di Lampung Utara. Saya ketika itu tidak menempuh lintas Sumatera, melainkan mengambil jalur kiri, yaitu lintas Bengkulu, yang akan melewati beberapa daerah di sana. Dan di sanalah saya mendapatkan pengalaman mistis serta beberapa fenomena tidak masuk akal, serta eksistensi dari makhluk astral. Singkatnya, saat itu saya memandangi balok minyak speedometer saya. Waduh, tinggal 2 balok, ujar saya. Saya ketika itu berpikir, nanti saja isinya di warung pinggir jalan. Saat sudah masuk ke jalur yang menuju arah Bengkulu, anehnya malam itu rumah-rumah warga banyak yang sudah tutup. Saya pun melihat jam ketika itu baru jam 10 malam. Masa jam segini udah sepi, ujar saya. Tak beberapa lama saya menemukan sebuah warung di pinggir jalan. Di samping sebuah jembatan, palang pintu air untuk perairan di sawah. Saya pun singgah sebentar untuk mengisi bensin motor saya. Lalu saya turun dari motor dan bertanya, "Bu, ada minyak?" ucap saya pada penjual itu. Dia pun diam saja dengan mata yang menyoroti ledeng di sebelahnya. "Bu, ibu," ucap saya kedua kalinya. Ia pun masih saja terdiam dan mematung di sana. "Bu," untuk terakhir kalinya saya memanggil. Iya mas," ucapnya. "Ada minyak bu?" "Kosong mas, coba arah ke sana," ujarnya menunjuk ke arah jalan samping ledeng. "Sebelah mana bu?" ucap saya mengkonfirmasi lagi. "Nanti masnya naik jembatan itu, belok kanan lalu lurus saja." "Emang ini tembus?" ucap saya. "Tembus mas, nanti ada rest area di sana. Nanti bisa beli di sana," ujarnya meyakinkan saya. Saya pun akhirnya mengikuti jalan yang penjual tersebut arahkan, yang mana seharusnya saya hanya perlu lurus saja. Namun tidak bisa saya lanjutkan karena mengingat bensin saya yang tersisa hanya 1 balok saja. Saya takut ketika di dalam perjalanan, apalagi itu sudah di tengah malam. Takutnya saya tidak menemukan bensin ataupun warung terdekat. Sekitar 1 kilometer saya melewati jalan tersebut. Ibu itu ngasal aja, ujar saya menggerutu. "Ini mah kebun singkong semua." Kanan dan kiri mata saya sangatlah awas, karena saya takut kejahatan akan datang jika ia mempunyai kesempatan. Sudah hampir 1 kilometer lebih saya melaju di jalan itu. Tidak ada siapapun di sana, semua gelap gulita, tidak ada lampu penerangan apapun.
Kalau saya putar balik, saya takut saya kehabisan bensin, ujar saya. Saya pun berhenti dan lama memikirkan hal itu. Akhirnya saya pun memilih melanjutkan saja perjalanan itu. Tak lama kemudian saya melihat tanjakan di sana. Saya pun menyenterinya dengan lampu motor saya. Ketika sudah berada di atas, ya ampun, ternyata betul apa yang dikatakan ibu itu. Ternyata di bawah ada rest area dan ramai mobil serta motor di sana. Rupanya jalan yang saya lewati bukanlah jalan umum melainkan jalan kebun. Ketika saya turun, saya pun melihat jalan raya di sana dan beberapa mobil terparkir serta laju mobil yang lewat. Senang sekali hati saya kala itu. Saya pun melihat jam sudah tepat pukul 12 malam. Ah, istirahat dulu, ujar saya. Saya pun duduk di tenda-tenda kecil di sana dan memesan teh hangat. Tak lupa saya membuka handphone dan menghubungi keluarga. Sayangnya ketika itu tidaklah tersambung. Saya pun makan dan minum, tak lupa untuk sekalian mengisi minyak. Saat saya mengatakan untuk mengisi minyak, si penjual pun mengatakan kalau mau isi minyak silakan ambil sendiri mas, ucapnya. Ramah-ramah sekali orang di sini ya, ucap saya kala itu. Saya pun ketika itu ditawari makanan oleh bapak-bapak yang sedang mengobrol di sana. Itu adalah sebuah makanan zaman dahulu. Makanan itu berasal dari singkong, biasa orang menyebutnya oyek. Terima kasih Pak, ucap saya. Mereka pun senyum-senyum sambil melanjutkan kesibukannya. Tanpa saya sadari sudah 30 menit saya di sana. Di mana dalam suatu momen saya melihat mobil yang melaju di jalan raya itu hampir 4 kali ia melaju dari arah yang sama. Dengan pikiran iseng untuk main tebak-tebakan. Pasti dia lewat lagi, ujar saya. Tak menunggu waktu lama ternyata mobil itu benar-benar lewat lagi. Saya pun tertawa sambil mengunyah makanan di depan saya. Sayangnya untuk kesekian kalinya mobil itu lewat kembali. Akhirnya saya pun menjadi fokus dan peka terhadap sekitar. Lalu tiba-tiba handphone saya bergetar. Ternyata itu adalah panggilan telepon dari adik saya. Pak Cik menunggu di depan jalan, ucapnya. Maksudnya di depan jalan raya, karena desa tempat saya agak jauh dari jalan raya. Jadi Pak Cik saya menunggu di depan jalan raya untuk menjemput saya. Iya, jawab saya, sebentar lagi kakak berangkat. Setelah telepon itu mati, saya pun mengirimkan lokasi saya saat itu, tanpa saya melihat lagi posisi saya di handphone. Tak beberapa lama saya mendapati kejanggalan demi kejanggalan. Ada beberapa orang yang sedari tadi dari kejauhan hanya diam saja menatap sebuah pohon, serta beberapa anak kecil yang bermain di atas pohon saat di tengah malam. Kok seperti tidak wajar ya lama-lama, ucap saya dalam hati. Lalu ada seseorang yang menepuk saya dari arah belakang. Saat saya menoleh, betapa kagetnya saya. Yang menepuk saya adalah seseorang yang sedang menenteng kepalanya. Astagfirullah, ucap saya sambil melompat menjauh. Lalu orang-orang yang di sekeliling saya melihat saya dengan serentak. Wajah mereka pun semuanya berubah. Wajahnya menjadi rusak, sampai-sampai terlihat tengkorak wajah mereka. Saya pun bergagap menuju motor saya dan segera pergi dari sana. Sayangnya itu hanyalah ekspektasi saya, justru malah kunci saya yang membuat masalah ketika itu. Saya memegangnya, namun ia tidak mau masuk ke dalam slotnya. Saya pun berlari dari keramaian itu, berlari ke arah kebun-kebun singkong itu. Saat saya menoleh ke belakang, dada saya berdetak kencang. Lampu-lampu di sana tiba-tiba semuanya mati, dan suasana menjadi gelap gulita. Saya pun melihat di sekitar tidak ada jalan kemanapun. Pikiran saya ketika itu buntu dan bingung untuk mengambil keputusan, antara mengambil kendaraan saya atau terus berlari tanpa tujuan. Saya pun akhirnya duduk di bawah pohon-pohon singkong di sana, lalu saya pun mengecek handphone untuk meminta bantuan. Saat saya membuka handphone, alangkah terkejutnya saya ketika akan menghubungi adik saya. Di situ saya melihat lokasi map saya sangatlah jauh dari jalan raya. Yang terlihat hanyalah nama PT yang besar di sana. Ya ampun, kata saya. Gimana ini? Lalu saya pun terdiam beberapa saat untuk berpikir. Saat sudah bulat, saya pun memberanikan diri untuk kembali. Saat saya melangkah, saya melihat beberapa daun singkong itu bergoyang. Hal itulah yang membuat saya berlari menuju arah motor saya. Sesampainya di sana tidak ada makhluk apapun yang saya temui. Saat saya menghidupkan motor, ternyata motor saya ngadat. Saat saya mengeceknya dan membuka tangki, alangkah terkejutnya saya. Yang saya isi ternyata bukanlah minyak, melainkan air. Ya ampun, kata saya menggenggam erat rambut saya. Lalu tidak sengaja kaki saya pun tersandung oleh sesuatu. Saat saya melihat ke bawah, astaga naga, ucap saya. Ternyata sedari awal saya makan dan minum serta istirahat bukanlah di rest area, melainkan di sebuah kuburan umum yang jauh dari mana-mana. Saya pun terpaksa menuntun motor saya kembali. Saat dalam perjalanan, saya beberapa kali melihat dari arah yang jauh.
sebuah penampakan kuntilanak yang terbang di atas hamparan singkong di sana. Setiap kali makhluk itu melayang-layang, saya selalu sembunyi dan suara tawanya menggelegar di padang malam itu, membuat tubuh saya menggigil ketakutan. Belum lagi gangguan-gangguan kecil yang mengagetkan seperti babi hutan dan tikus yang tiba-tiba lewat di depan saya, membuat saya senam jantung dibuatnya. Ada sekitar 3 jaman saya di kondisi itu. Sampailah saya di sebuah jalan perempatan di lahan itu. Saya melihat banyak tumpukan batang dan daun singkong. Saya pun akhirnya mempunyai inisiatif untuk membuat tanda SOS. Saya pun akhirnya membakar tumpukan singkong kering itu, yang mana itu membuat lahan di dekatnya menjadi terang benderang oleh cahaya api di sana. Bersyukur sekali saya ketika itu ada pengawas di menara yang jauh melihat titik api itu, dan langsung membawa sepeda motor serta jonder menuju ke arah saya. Sebelum mereka datang, beberapa makhluk itu menampakkan dirinya dengan bertengger di pohon-pohon akasia di pinggir parit kecil itu. Saya pun hanya bisa duduk di bawah pohon singkong, menunggu seseorang menemukan saya. Tak lama kemudian, saya mendengar suara kendaraan bermotor yang disusul dengan suara mesin besar. Cahaya dari kendaraan itu akhirnya memecah kesunyian. Setibanya mereka di sana, saya pun diomeli dan ditangkap karena membakar di atas lahan yang kering, yang mana itu bisa membakar seluruh lahan di sana. Saya pun membela diri dengan mengatakan semua hal yang saya alami. Mereka pun akhirnya membawa saya ke pos penjagaan yang hampir 15 km dari sana. Saya pun akhirnya bisa beristirahat di sana, lalu menceritakan kepada mereka apa yang sudah saya alami. Ketika waktu sudah mendekati subuh, detik itu juga dengan terpaksa saya meninggalkan motor saya di sana dan menitipkannya di pos penjagaan, serta meminta tolong untuk mengantarkannya ke bengkel karena tangki minyaknya sudah berisi air. Dan saya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan bis. Itulah kisah saya yang belum bisa saya lupakan hingga saat ini. Untuk penjelasannya, tidak ada penjelasan yang pasti mengenai tempat saya disesatkan dan diganggu. Menurut penjaga itu sendiri, mereka belum pernah mengalami atau mendengar adanya rest area itu. Saya pun akhirnya menyimpulkan, memang nasib saya saja yang naas ketika itu, karena bertemu dengan makhluk-makhluk gaib itu. Terlebih lagi, saya bukanlah penghuni ataupun orang asli daerah tersebut. Semua ini saya anggap sebagai pengalaman hidup.